Halo teman, kali ini saya akan jawab pertanyaan dari subscriber saya yang mengatakan bahwa mindset ngaco. Udah galbay ngapain punya pikiran 1-2 tahun harus melunasinya, udah capek-capek diselimuti ketakutan, endingnya suruh bayar ngaco lo. Nah, saya akan jelaskan di video kali ini kenapa saya kok membuat mindset seperti ini agar teman-teman lebih paham ke depannya. Yang pertama, teman-teman harus tahu jika kita sudah galbay atau gagal bayar itu artinya kita tidak membayar tagihan yang jadi tanggung jawab kita di dunia maupun akhirat. Jadi besar atau kecil hutang kita itu harus kita lunasi ya teman, karena ini berakibat fatal kepada diri kita ke depannya. Jadi jangan pernah punya mindset seperti kalau sudah galbay ya nanti tak akan pernah membayar seperti itu ya teman. Itu adalah mindset yang salah menurut saya. Setiap orang punya pendapat atau persepsi berbeda-beda tentang masalah pinjaman online ini, terutama galbay ini. Nah, menurut saya kalau hutang ya harus dibayar karena itu tanggung jawab kita, 100% konsekuensi kita karena kita yang sudah melakukan pinjaman dan kita yang harus melunasinya. Nah, masalahnya adalah kapan waktu pembayarannya. Nah, masalahnya kan di situ ya teman. Dan untuk mindset ketakutan atau debt collector yang datang itu sudah saya bahas di video lain, jadi teman simak saja di video lain, dan video ini khusus saya bahas tentang mindset ya teman. Nah, kalau kita sudah melakukan galbay atau gagal bayar itu artinya kita tidak membayar tagihan dan akan ada resiko yang mengintai kita. Kalau kita sudah melakukan seperti itu, kita akan diselimuti ketakutan yang berlebih dan kecemasan yang berlebih juga, dan kita akan menjadi stres dan bingung sendiri untuk melunasinya. Jadi hutang itu seperti tanggung jawab ya teman, jadi harus dibayar tepat pada waktunya. Kalau umpamanya kita tidak punya uang ya stop, jangan bayar sekarang, jangan menambah hutang lagi. Tapi menurut saya kita harus berusaha keras, harus cari pendapatan lain di luar pekerjaan kita agar kita bisa menaikkan pendapatan kita, dan untuk 2-3 tahun atau 5 tahun kita akan bisa melunasi pinjaman online seperti itu ya teman. Menurut saya seperti itu. Jadi mindsetnya harus dibangun seperti itu menurut persepsi saya. Jadi umpamanya teman-teman niat dari awal ingin galbay dan sudah pinjam tapi nggak bayar, itu menurut saya salah ya teman, karena itu akan menjadi tanggung jawab kita di dunia dan akhirat. Teman-teman akan bisa mendapat pertanggungjawaban yang lebih berat lagi nanti di akhirat karena punya utang tapi nggak dibayar. Itu menurut persepsi saya seperti itu. Jadi alangkah baiknya jika teman-teman sekarang sudah punya utang di pinjaman online, stop bayar saja karena teman-teman sudah mentok nggak punya uang. Untuk sekarang tidak apa-apa, tapi teman-teman harus tanamkan di mindset jika nanti 3-4 tahun teman-teman pendapatannya sudah berlebih dan punya estimasi pendapatan per bulannya banyak, akan bisa melunasi tagihan semuanya. Seperti itu menurut saya, seperti itu. Jadi inti dari video ini adalah menurut persepsi saya, galbay atau gagal bayar itu boleh asalkan untuk kondisi sekarang teman-teman ekonominya sedang sulit, sedang pailit ya teman. Jadi galbay nggak apa-apa, dan jangan pernah menambah hutang untuk melunasi hutang. Itu tidak sebaik ya teman. Teman-teman akan stres sendiri, akan pusing sendiri. Jadi jangan pernah memikirkan yang namanya galbay atau gagal bayar ini terlalu dalam. Teman-teman harus tanamkan mindset kita galbay nggak apa-apa untuk sekarang, tapi untuk sekarang fokus kita adalah bekerja, mencari pendapatan yang lain, mencari lubang-lubang pendapatan, mengembangkan bakat kita ada di mana, dan itu menjadi sumber pendapatan kita kalau kita mengembangkannya lebih jauh. Jadi jangan pernah kalau galbay ya sudah 1 tahun 10 tahun tidak akan bayar, jangan pernah seperti itu. Itu menurut saya persepsi yang salah. Tiap orang punya persepsi yang berbeda-beda, dan menurut saya persepsi saya seperti itu tentang galbay. Teman-teman boleh setuju boleh tidak, yang jelas saya punya pendapat seperti itu, hargai pendapat saya. Dan jika teman-teman sudah dari awal ingin galbay dan tidak bayar, itu terserah teman-teman. Saya cuma mengedukasi teman-teman yang berpikiran sama seperti saya agar ke depan tidak punya tanggungan di dunia dan akhirat dan lebih aman ke depannya. Dan saja video singkat dari saya. Buat teman-teman yang masih kontroversi dan ingin menyalurkan pendapat teman-teman, bisa tulis di kolom komentar ya teman. Kita bisa sharing-sharing, diskusi di kolom komentar. Saya sangat terbuka sekali dengan komen-komen yang seperti ini dan bisa membuat kita berdiskusi ke depan untuk mencari solusi terbaik dalam hidup ini, terutama dalam pinjaman online tentang gagal bayar. Dan saya video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat kehidupannya lebih baik.